Baru ini dia juga mempost foto full on dimana kamu bisa lihat bagian atasnya kayak boom secara gratis di Twitter. Jujur aku ada save, tapi aku sebenarnya tuh save karena aku pengen welcome to another episode of YouTube and Chills. Atau kayaknya buat hari ini tuh lebih ke reality tips. Hari ini aku mau ngebahas tentang seorang model yang berasal dari Amerika, tepatnya di Los Angeles, yang bernama Kaylen Ward. Dia sangat cantik sekali, dia baru saja berumur 20 tahun. Tapi baru-baru ini dia terkena skandal human trafficking. Iya guys, serius banget. Jadi kalau misalnya kamu tarik untuk tahu sebenarnya apa yang dilakukan sampai semua netizen pada mengkritik Kaylen Ward, then make sure to keep on watching. By the way, kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku love video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk nonton salah satu topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Guys, semoga kamu nggak denger suara bisingan konstruksi di luar, karena dari tadi itu aku udah kayak tungguin, stop dong mas, kayak berhenti bentar gitu ya, tapi nggak berhenti-berhenti juga. So I'm just gonna go ahead with it, karena aku udah beberapa hari pengen bikin video ini, tapi gara-gara konstruksi di samping rumah jadinya aku postpone. But you know what, let's get on to it. Ini adalah Kaylen Ward. Dia berumur 20 tahun. Dia adalah seorang model dari Los Angeles, Amerika, dan baru-baru ini dia mendapatkan julukan filantropis tidak berbusana. Kenapa? Karena perasa bencana kebakaran hutan Australia, dia mempost di Twitter akunnya kalau dia akan mendonasikan uang sebesar 14 miliar rupiah untuk Australia dengan cara menjual foto vulgarnya. Followersnya tinggal memberikan uang minimal 10 US dollar ataupun 140 ribu rupiah, dan dia akan mengirim fotonya ke email mereka. Nah, apakah ini pertama kalinya Kaylen menjual foto dirinya tanpa berbusana? Tidak, karena dia itu sebenarnya adalah seorang PSK dan dia menjual foto dan juga video vulgarnya di akun OnlyFans. Buat kamu yang nggak tahu apa itu OnlyFans.com, ini adalah website berbasis di London, Inggris, di mana pemilik akun bisa menjalankan layanan konten berlangganan berbayar yang bertujuan untuk membangun hubungan dan menyediakan konten eksklusif untuk pelanggan mereka ataupun fans. Makanya dinamakan OnlyFans, jadi kamu harus bayar. Sekarang aku bakal tunjukin ke kamu Kaylen Ward punya akun OnlyFans, dan di sini kamu bisa lihat untuk subscribe per bulan kamu harus bayar 20 US dollar. Untuk 3 bulan kamu dapat diskon 15%, bayarnya 50 dolar, 97 US dollar, so on and so forth. Dan menurut aku website OnlyFans ini sangat berguna gitu ya, terutama untuk YouTuber ataupun influencer yang ingin berkoneksi dengan penggemar mereka dengan cara membagikan foto ataupun video yang lebih eksklusif. Tapi menurut aku, karena ini tuh biasanya eksklusif artinya tuh lebih vulgar, fun-fun aja gitu loh. Aku nggak mau ngejudge mereka ya, pastinya kita punya karir masing-masing ya. Kalau misalnya mereka bisa mendapatkan uang banyak ya, of course why not. Karena dalam kurun waktu 1 bulan Kaylen Ward berhasil mendapatkan 14 miliar rupiah guys untuk membantu kebakaran hutan Australia. Amazing banget kan? Dan baru-baru ini di Meksiko terjadi bencana gempa bumi, di mana sama juga dengan kebakaran Australia, Kaylen juga mempost di Twitternya di mana dia juga akan menjual foto vulgarnya dengan harga 10 US dollar untuk membantu korban gempa bumi di Meksiko. Nah, tampaknya fine-fine aja kan ya, lagi pula dia tuh cantik banget dan semua orang juga sangat suka dengannya. Dia memiliki 400 ribu lebih followers di Twitter akunnya, dan mungkin aja kamu yang cowok, mungkin kamu sudah tahu tentang Kaylen karena baru-baru ini dia juga mempost foto full on dimana kamu bisa lihat bagian atasnya kayak boom secara gratis di Twitter. Jujur aku ada save, tapi aku sebenarnya tuh save karena aku pengen tunjukin dengan cara kayak aku bakal kasih sensor gitu. Tapi again, kayaknya nggak mau kena bukan copyright sih, nggak mau kena strike gitu ya. Jadi aku nggak bakal taruh fotonya di sini. Tapi kalau misalnya kamu tarik untuk lihat, aku bakal leave link akun Twitter Kaylen Ward beserta juga dengan akun OnlyFans-nya. Dia juga memiliki 2 akun OnlyFans, dimana satunya tuh kamu harus bayar kayak tadi dan satunya lagi itu free. Jadi guys,
and girls, go on. Anyway, kenapa netizen sangat marah kepada Kailyn? Jadi pada tanggal 2 Maret 2020 di akun Twitter Kailyn dia menulis seperti ini. Saya sedang mencari cewek yang memiliki sedikit atau tidak berpengalaman dengan OnlyFans dan pengalaman kerja sebagai PSK yang tertarik untuk mulai karir ini. Kamu akan tinggal di sebuah rumah besar dengan 15-20 perempuan lainnya dan akan diberikan training untuk cara sukses di OnlyFans dan juga social media. Kita juga akan syuting untuk TV dan YouTube. Nah, mendengar ini pastinya banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin menjadi Kailyn Ward gitu ya. Bayangin dia baru umur 20 tahun tapi dia sudah sangat independent financially, dia juga sangat cantik dan dia juga bisa hidup dengan mewah sampai-sampai dengan tubuhnya saja dia bisa menghasilkan miliaran rupiah gitu. Pastinya banyak sekali orang-orang yang sangat tertarik dan banyak sekali wanita-wanita yang tidak berpengalaman, yang tidak tahu apa itu akun OnlyFans dan apa itu PSK. Mereka langsung sign up gitu. Nah, ini pun mendapatkan banyak sekali kritikan dari orang-orang dewasa dan juga YouTuber dan juga PSK lainnya. Nah, kenapa? Karena menurut mereka kalau misalnya kamu nge-hire cewek yang nggak punya pengalaman sama sekali dengan pekerjaan dewasa, mereka hanya terbuai dengan tinggal di rumah besar, menjadi influencer terkenal, dikenal sama semua orang, mendapatkan miliaran rupiah. Mereka mungkin tidak berpikir tentang jangka panjang pekerjaan ini. Karena bayangin ya, sekali aja foto kamu itu diupload ke internet, itu akan selamanya di sana meskipun kamu hapus akun OnlyFans kamu hapus akun apapun itu gitu ya. Foto kamu itu sudah tersebar di internet, semua orang sudah bisa mendownload. Dan kalau misalnya 5 tahun kemudian setelah kamu sukses di OnlyFans, kamu tiba-tiba pengen kerja, kamu interviewer kamu melihat foto tidak berbusana kamu, ya pastinya mereka kan tidak akan menerima gitu ya. Dan juga kalau misalnya kamu ketemu seseorang, kamu pacaran dan kamu pengen nikah, calon mertua kamu melihat foto kamu yang tidak berbusana, itu kan sama sekali gak respectful banget. Ini bisa aja berdampak negatif. Dan banyak sekali PSK lain yang menyarankan kepada Kailyn kalau harusnya kamu itu nge-hire PSK yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu tentang efek jangka panjang dan juga efek jangka pendek, apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka sampai di rumah besar itu. Karena tidak ada yang gratis di dunia ini guys, kamu harus bayar, kamu harus kerja. Dan untuk PSK ya kamu harus kerja gitu kan, kamu harus bersedia untuk mengekspos bagian tubuh kamu ke publik. Dan mungkin saja anak-anak ini yang tidak berpengalaman, mereka tidak tahu boundariesnya itu sampai mana. Kalau misalnya Kailyn menyuruh mereka melakukan hal yang beneran membuat mereka tidak nyaman, tapi mereka tidak tahu, mereka ngerasa kalau ini adalah hal yang normal yang dilakukan oleh semua PSK, so I'm just gonna do it, tapi akhirnya mereka tahu kalau ini tuh kelewatan. This is a case of human trafficking gitu. Makanya banyak sekali YouTuber yang mengkritik Kailyn, yang bilang kalau misalnya kamu itu sudah keterlaluan dan ini adalah satu segi dari human trafficking. Kamu memaksa, bukan memaksa sih, tapi kamu menyuruh orang-orang yang tidak berpengalaman untuk melakukan hal-hal yang berbau seksual tanpa kemauan mereka. Bukan karena mereka tidak mau gitu ya, tapi karena mereka tidak tahu jangka panjangnya dan mereka tidak tahu boundaries yang harus mereka kasih gitu. Dan beberapa hari kemudian setelah Kailyn Ward dikritik sama semua orang, dia pun mengupload video di Twitter di mana dia menjelaskan, I am not upset that anybody's asked me questions. I understand that I didn't present all the information. Honestly, the reason that I didn't present all the information is because there's a lot that goes into it. I'm actually trying to start a legitimate business. I will have an HR team. I will have like contracts. I will have like actual like employees, like all the girls will be employees, they will get paid, they will have contracts. Dan tujuan dia mencari 15-20 perempuan ini tuh karena dia ingin membuat rumah seperti Team 10 untuk yang YouTuber gitu. Kamu tau gak sih Team 10? Mungkin kamu tahu, mungkin kamu enggak, tapi basically 10 YouTuber tinggal di satu rumah berkolaborasi untuk membuat video bersama-sama agar follower mereka itu sama-sama bertambah. Dan untuk TikTok itu kalau nggak salah ada Hype House. Mungkin kamu yang TikTokers lebih tahu dengan itu karena meskipun aku punya akun TikTok, tapi aku nggak aktif di sana. But kalau misalnya kamu punya informasi tentang Hype House, make sure untuk komen di bawah. Dan kalau misalnya kamu tahu tim yang seperti itu yang ada di Indonesia, make sure juga untuk komen di bawah. Karena aku tertarik juga sih untuk tahu, mungkin aja ada, cuman aku belum research aja. Nah, meskipun si Kailyn menjelaskan apa maksudnya di video yang dipost di Twitternya itu, masih banyak sekali netizen yang tidak setuju. Kenapa dia harus merekrut orang-orang yang baru? Kenapa dia enggak merekrut aja PSK
PSK lain yang sudah berpengalaman di bidang itu. Ya, dan mereka itu bisa membantu kalian juga gitu loh untuk tahu oke, ini tuh oke, ini tuh nggak oke. Kira-kira kita yang udah berkecimpung lama di karir ini, kita bakal bisa kasih kamu ide gitu kan. Nah, dan karena kita juga tinggal di dunia cancel culture, di mana sedikit-sedikit kalau misalnya YouTuber itu terkena skandal, kita bakal kayak hashtag cancel, kayak hashtag cancel JStation gitu ya. Si Kellen itu juga hampir di cancel, kayak banyak sekali netizen-netizen yang pingin Kellen itu udah kamu nggak usah kasih dia exposure lagi, nggak usah kasih dia media space gitu ya untuk dia terkenal, karena kita nggak suka dengan cara kerjanya. A lot of people are seeing it and then it gives me a bad image, and I know all of you have probably been the victim of like being canceled on social media or whatever you want to call it. And like, I'm not saying that I'm perfectly in the right, and I will definitely always want to explain myself, but it's really hard to explain yourself when it feels like everybody is attacking you. So, ya guys, tapi menurut aku karena Kellen itu baru saja berumur 20 tahun dan dia memiliki maksud baik gitu ya, meskipun cara penyampaiannya itu salah, kayaknya kita nggak seharusnya langsung main cancel ini deh, cancel itu, tanpa tahu sebenarnya ada apa di balik itu semua dan apa maksudnya. Tapi aku pengen tahu sih opini kamu, kalau misalnya kamu berada di posisi teman yang punya teman lain yang ingin sign up untuk Kellen Ward Training Academy gitu, apakah kamu akan membiarkan teman kamu untuk join? Dan kalau misalnya kamu memberikan izin untuk teman kamu ikut, apa alasannya? Kalau misalnya kamu nggak mengizinkan teman kamu itu untuk ikut, apa alasannya? Make sure to komen di bawah, karena menurut aku ini adalah satu topik pembicaraan yang cukup interesting, dan kita juga bisa belajar banyak tentang bagaimana cara kita bisa menyampaikan diri kita ke dunia sosial media. Karena kan sekarang gampang banget ya dikritik oleh teman dan juga stranger-stranger yang kamu sama sekali nggak kenal, tiba-tiba datang aja ke akun kamu terus kayak kritik gitu, memberikan opini mereka yang negatif, padahal intensi kamu itu sebenarnya positif, tapi karena cara penyampaian kamu itu salah ataupun salah di mata netizen lain, padahal menurut kamu itu udah benar gitu ya. Kita harus selalu hati-hati dan kita harus selalu double check, you know what I mean? Tapi again, menurut aku sih ya, kalau misalnya kamu punya opini ya kamu harus kasih tahu gitu, because mungkin aja ada juga orang-orang yang setuju dengan opini kamu dan kalian juga bisa saling connect, bisa saling berdiskusi. So yeah guys, that's the end of it. Kalau misalnya kamu suka dengan video seperti ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Aku tahu hari ini tuh stylenya lebih sedikit wow, boom gitu, but I just thought, you know, like aku udah beberapa hari nggak film and I just thought like I wanna look more like a princess today. But anyway, buat kamu yang tertarik untuk tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini, harinya aku pakai lipstick dari Revlon. Ini tuh warnanya Almost Nude nomor 117. Aku suka banget sama warna ini. It's super versatile dan juga natural banget, harganya terjangkau banget. Dan untuk magnetic lashes yang aku pakai hari ini tipenya itu London. Aku suka banget sama ini karena mirip sekali dengan bulu mata palsu, seakan-akan kamu itu pergi eyelash extension. Aku tahu sekarang itu kita masih isolasi di rumah, masih stay at home gitu ya, tapi if you want to stay glam dan juga stay magnetic, aku udah leave link Ahura Lash di description box di bawah buat kamu cek untuk dapat diskon Rp100.000. Make sure untuk pakai kodenya dan shop away guys, stay glam. Anyway, thank you so much for watching. I hope you have a spectacular day and I will see you in my next video. Bye guys. I know